Oke, baik. Ini adalah pertemuan kedua ya. Nah, untuk topik di video berikut, perdarahan pada kehamilan muda atau biasanya disebut dengan perdarahan pada trimester pertama kehamilan ya. Nah, ketika kita berbicara kehamilan muda ya, itu ada empat yang paling sering terjadi, yaitu abortus, kemudian molahidatidosa, kemudian belated ovum, dan kehamilan ektopit. Nah, jadi udah dibaca belum materinya? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, mungkin ya kalau sudah ada pertanyaan nggak terkait dengan materi yang sudah dibaca tadi? Ada, Ibu. Ada ya. Mungkin kita diskusi aja kali ya. Nanti apa yang tidak dipahamin maksudnya biar lebih berkembang gitu ya. Nah, sekarang kita di abortus dulu ini. Di abortus ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman semua? Abortus. Untuk abortus ada yang mau ditanyakan kah? Belum, Ibu. Belum ya. Berarti untuk di abortus ini ya kita skip ya. Skip atau gimana nih? Nah, jadi Boleh, intinya Ibu, dijelasin. abortus itu adalah ancaman pengeluaran hasil konsepsi. Nah, kalau kita definisikan ya, jadi abortus itu adalah keluarnya hasil konsepsi, buah kehamilannya keluar. Usia kehamilan itu ya kurang dari 22 minggu dengan berat badan itu kurang dari 500 ya. Nah, kemudian proses abortus ini ya terjadinya keguguran ya, kalau abortus itu bahasa lainnya keguguran, ini bisa terjadi spontan atau bisa juga terjadi karena sesuatu hal ya mengancam nyawanya. Nah, itu juga bisa. Inilah yang disebut dengan keguguran artifisial atau keguguran yang untuk terapi seperti itu. Untuk penyebabnya ini banyak ya atau biasanya disebut dengan early pregnancy loss, bisa karena pertumbuhan hasil konsepsi yang kurang baik seperti itu. Nah, kalau pertumbuhan hasil konsepsi ini ya yang kurang baik, biasanya ini dapat kalau kehamilan ini berlangsung ya, dia dapat mengakibatkan cacat bawaan pada bayi. Hubungan dengan kromosom bisa saja pada waktu dilakukan hubungan ya, hubungan itu sel sperma atau sel telurnya itu ada yang tidak baik seperti itu atau kurang lengkap. Yang kedua adalah kelainan pada plasenta ya, penam pertumbuhan yang kurang baik ini kurangnya suplai oksigenisasi ya sehingga pertumbuhan plasenta menjadi terganggu seperti itu. Kemudian faktor maternal ini hubungan dengan penyakit-penyakit infeksi ya atau bisa juga karena virus ya. Nah, seperti itu dan lain-lain. Kemudian kelainan traktus genitalia. Nah, untuk kelainan traktus genitalia ini biasanya abnormalitas ya yang berhubungan dengan uterus menyebabkan bahwa adanya kelainan yang terjadi pada kafum uteri. Kemudian berikutnya trauma. Trauma itu bisa terjadi karena terjatuh, ya karena benturan. Nah, itu juga bisa ya. Jadi maksudnya kalau trauma dia langsung bersentuhan ya dengan area perut, khususnya bagian kafum uteri seperti itu. Kemudian faktor hormonal ya. Nah, faktor hormonal ini ya, ini terjadinya penurunan sekresi dari progesteron ya, progesteron. Nah, ini diperkirakan ya sebagai penyebab terjadinya abortus pada usia kehamilan kurang dari atau antara 10 sampai 12 minggu biasanya ya. Nah, kemudian pada saat plasenta ya sudah mengambil alih fungsi, inilah yang masalahnya itu terjadi pada fungsi corpus luteum. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang mengakibatkan masalah ya nantinya di produksi hormonal. Bagaimana Bu cara terjadinya abortus ini? Nah, penasaran kan? Patofisiologi yang pertama itu adalah diawali ya dengan perdarahan pada desi 2 basalis. Nah, ketika terjadi perdarahan pada desi 2 basalis, ya, diikuti oleh nekrosis sekitar jaringan. Nah, ketika ini mengalami nekrosis, inilah yang menyebabkan hasil konsepsi itu terlepas, ya, terlepas dan dianggap benda asing di dalam uterus. Nah, jadi seperti ini. Segala sesuatu yang tidak baik di uterus itu maka uterus akan memberikan tanda-tanda bahwa ini tidak baik. Makanya diberikan tanda biasanya ada flek seperti itu, ada perdarahan, ada keputihan, ya. Nah, setelah si uterus menganggap bahwa kehamilan ini adalah benda asing, maka uterus akan melakukan kontraksi untuk mengeluarkan benda asing tersebut, ya. Nah, kalau untuk diagnosisnya boleh dibaca. Ya. Ini suatu kondisi di mana kehamilan tersebut sedang terancam. Biasanya flag-flag seperti itu. Biasanya penanganannya
Kalau perdarahannya berhenti, dilanjutkan perawatan dengan pemeriksaan kehamilan biasa. Kalau dia berlanjut, biasanya kita kolaborasi dengan USG, seperti itu. Ya, abortus insipient, ya, peristiwa perdarahan pada uterus, ya, di mana sudah ada nih dilatasi dari serviks uteri, ya, tapi hasil konsepsi itu masih di dalam uterus. Kalau kita lihat gaya apa bayangannya di USG seperti ini, ya. Nah, kemudian di sini ada gumpalan darah. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita melakukan ya pemeriksaan in speculo ya, itu adalah serviks dan OUE-nya terbuka. Ya, incomplete sudah ada yang keluar sebagian. Kita melakukan perabaan, ya, PFU-nya itu lebih mengecil. Seperti komplit. Kalau komplit itu dia hasil kehamilan itu sudah keluar semua seperti itu. Tahannya banyak, tahannya akan berkurang gitu. Setelah itu boleh dipertimbangkan untuk pemberian apa ya kontrasepsi, mau pakai apa. Nanti jangan lupa karena perdarahannya tadi banyak, selama 2 minggu ibu bidan harus memberikan FE ya 600 ya miligram per hari seperti itu ya. Evaluasi lagi ibu nanti kontrol lagi ya bu 2 minggu. Nah kalau misset abortion ya bayi meninggal ya sudah lama mati di dalam ya lebih dari 2 bulan ya, kehamilan muda itu menghilang. Misalnya ada mual muntah tadi ya, misalnya 8 minggu, masih ada mual muntah. Tapi kok di kehamilan 10 itu hilang. Nah, itu berarti something ya. Boleh dilakukan pemeriksaan atau kolaborasi dengan USG. Habitualis itu abortus yang terjadi berulang-ulang. Kehamilan habitualis ini sebenarnya ya jangan CO dulu ya. Koitus, olahraga, nah itu tidak tidak boleh. Nanti biasanya dilanjutkan dengan terapi hormonal ya, dengan pemberian hormon progesteron oleh dokter ya. Indikasinya apa? Ya pasti perdarahan ya. Perdarahan terjadi karena apa? Adanya pembukaan dari serviks. Nah, ini harus diatasin. Kalau perdarahannya makin banyak terus, masalahnya ini adalah hasil konsepsinya. Caranya gimana? Ya harus dikeluarin gitu. Kalau misalnya terjadi anemia, HB-nya sudah sampai 7, ya transfusi berarti. Atau bisa terjadi perforasi, kalau kuret, jadi shock ya. Shock yang paling sering terjadi karena perdarahan itu ya bisa terjadi shock hemoragik ya. Biasanya dari shock hemoragik ini bisa terjadi hipovolemic shock atau karena infeksi nanti bisa terjadi endoseptic shock. Seperti ovum itu apa? Keadaan di mana seorang wanita dia ngerasa hamil, tetapi nggak ada bayinya, hanya ada kantong kantong kehamilan. Penyebabnya ini adalah karena adanya kelainan kromosom ya pada saat pembuahan sel telur dan sel sperma. Terjadi karena ada infeksi rubella ya atau infeksi toks. Patofisiologisnya itu adalah terjadi pembuahan ya sel telur yang matang dan siap dibuahi ketemu dengan sperma, kemudian karena berbagai penyebab ya terinfeksi toks ya infeksi yang lain inilah yang menyebabkan si janin tidak berkembang dan hasil konsepsi ini akan terus tertanam di dalam rahim. Selanjutnya rahim akan berisi hasil konsepsi dan mengirimkan sinyal ke siapa? Ke indung telur dan otak sebagai pemberitahuan bahwa sudah terdapat hasil konsepsi di dalam rahim. Nah, hasil konsepsi ini terdapat di dalam rahim, ya biasanya hormon yang dikirimkan oleh hasil dari konsepsi tersebut ini menimbulkan gejala-gejala kehamilan dan gejalanya ini dia. Ya, apa aja? Pada awal kehamilan, ya terlihat jelas ya melalui tes kehamilan, urinnya positif. Kantong kehamilan tidak terlihat jelas, ya penata laksana mengeluarkan hasil konsepsi. Biasanya ini adalah dengan dilakukan kuret ya. Bagaimana Bu pencegahan BO? Imunisasi berarti pada ibu untuk menghindari masuknya virus rubella ke dalam tubuh dan menjaga kebersihan. Nah, sembuhkan dulu penyakit infeksi pada calon ibu, baru melakukan pemeriksaan kromosom. Kemudian jangan ada yang ngerokok lah ya. Periksa kehamilan secara rutin seperti itu. Mola itu apa? Hamil anggur gitu ya. Jadi poinnya mola hamil anggur. Nah, jadi mola ini juga merupakan suatu penyakit ya, PTG, tropoblas gestasional ya. Nah, ini meliputi berbagai penyakit yang berasal dari plasenta, ya bisa mola hidatidosa parsial dan komplit. Atau intinya ya dari etiologi ini biasanya disebabkan karena tidak adanya keseimbangan biasanya yang paling sering dalam bahan genetik. Dalam bahan genetik itu apa? Yang disebut dengan kromosom ya kromosom selama masa kehamilan yang paling sering terjadi adalah ketika sel telur yang tidak mengandung ya informasi genetik ya ini dibuahi oleh sperma. Makanya yang pertama ini adalah faktor ovum yang memang sudah patologik ya. Nah, seperti itu dibuahi oleh sperma.
Sering juga bisa terjadi karena sel telur normal itu dibuahin oleh dua sel sperma. Nah, itu juga bisa. Tanda dan gejalanya itu ya paling identik banget ya. Mual muntahnya berlebihan. Ya, mual muntahnya berlebihan karena peningkatan dari hormon HCG-nya ya. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan pada TFU ya, TFU-nya tuh lebih besar dari usia kehamilan. Adanya gejala hipertiroidisme. Ada ya, tanda-tanda preeklamsia itu biasanya apa? Lengan, tungkai, wajah itu udem ya, bengkak. Kemudian terjadinya kenaikan tekanan darah. Apalagi teman-teman. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan lab ya dengan protein urinnya positif seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana penanganannya? Ya, tegakkan diagnosis, ambil dari anamnesisnya, ya, tegakkan dari anamnesisnya, lakukan pemeriksaan fisik, lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, kolaborasi USG. Biasanya kalau kita bidan kolaborasi ke objin USG, nanti dokter akan melanjutkan ya dari USG mungkin ada pemeriksaan lain bisa sampai histologi seperti itu, ya. Nah, kemudian ya di sini ya bagaimana untuk menegakkan diagnosisnya seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Biasanya ya pada mola hidatidosa identik sekali adanya pendarahan pervaginam, kemudian terjadi hiperemesis dan hipertiroidisme. Itu bedanya. Itu poinnya ya. Tiga ini dia pasti nongol atau muncul. Penanganannya ya pasti perbaikin KU. Kalau pasiennya dalam misalnya datang ya dalam keadaan pre-shock mungkin karena sudah terjadi pendarahan di rumah yang banyak, itu juga bisa tanganin dulu ya, perbaiki stabilisasi pasiennya. Kalau misalnya sudah keluar spontan, biasanya yang keluar itu keluarnya itu putih-putih itu loh, putih-putih kayak buah anggur gitu ya keluarnya, ya putih-putih bulat-bulat gitu. Ada yang keluar nih bulat-bulat, boleh dilihat ya. Kemudian itu biasanya kita ya udahlah lakukan rujukan, kolaborasi dengan objin, biasanya dokter akan melakukan nanti kuret ya. Kuretnya itu bisa berulang ya, bisa 2-3 kali. Nah, dan jangan lupa memberikan obat-obat uterotonika. Obat-obat uterotonika itu seperti sintosinon, kemudian metergin ya dan lain-lain. Kalau misalnya ya masih terjadi perdarahan terus ya setelah dilakukan kuret, biasanya ya udah nggak ada lagi angkat rahimnya seperti itu. Kita masuklah ini ya sekarang ya. Kita masuk berikutnya apa? KET ya. KET berarti kehamilan yang terjadi di luar kafum kafum uteri ya. Kehamilan ini disebut dengan ektopik. Kehamilan ektopik itu bisa di tuba, bisa di ovarium, atau bisa di rongga perut. Kemudian dapat juga terjadi ini di tempat yang luar biasa, bisa di depan serviks itu juga bisa ya. Makanya terjadi ya terjadi perdarahan, nyeri karena apa? Dia dia ada di tempat yang tidak seharusnya, ya. Karena kan kalau misalnya dia di tuba, misalnya tuba itu kan ukurannya gitu-gitu aja kan. Yang bisa berkembang ukurannya itu hanya uterus, yang bisa menyesuaikan dengan usia dari kehamilan seperti itu, ya. Faktornya itu bisa faktor uterus, bisa faktor tuba atau faktor ovum ya. Faktor uterus berarti ya kelainan bawaan gitu ya. Tuba juga berarti sudah dari atas sana, faktor ovum juga bisa seperti itu. Nah, kemudian berikutnya bagaimana ya dengan patofisiologinya ya. Nah, untuk proses implantasi ovum ya di tuba pada dasarnya itu akan sama dengan yang terjadi di kavum uteri ya. Telur ya di tuba itu bernidasi secara kolumnar atau interkolumnar. Secara kolumnar ya, secara kolumnar telur berdinasi pada ujung atau sisi dari jonjot dari endosalping ya. Nah, jonjot endosalping ini kalau terjadi terus maka perkembangan telur selanjutnya dibatasi oleh kurangnya vaskularisasi yang biasanya telur mati secara dini. Jadi gini, dia tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Ya, jadi misalnya dia kan kalau buah kehamilan itu makin membesar kan, makin membesar. Nah kalau ini harusnya kalau di rahim, rahim akan mengikuti usia ya, usia kehamilan. Ini dia tidak, sehingga dia akan merusak jaringan sekitarnya. Makanya terjadi perdarahan, ibunya shock ya. Nah, seperti itu. Kemudian biasanya lagi ya pada nidasi interkolumnar ya telur bernidasi antara dua jonjot ya endosalping. Nah, setelah dia mendapatkan tempat nidasi ini tertutup ya, ini tertutup, maka ovum akan dipisahkan dari lumen oleh lapisan jaringan. Biasanya ini menyerupai desi 2. Dampak dari pembentukan desi 2 di tuba ini kadang-kadang sulit untuk dilihat ya, untuk dilihat baik di viri chorioalis ya atau bisa ini nantinya akan menembus pada endosalping gitu ya.
dan masuklah ya ke dalam otot-otot dengan merusak jaringan. Tanda-tandanya ini adanya nyeri abdomen di mana di area pelvis, masih abnormal. Nah ini yang gak enaknya. Ibunya kita tanya, ibu mens nggak? Wah saya baru 1 bulan nggak mens. Nah gitu ya. Mens saya itu ngacak terus. Nah dia tidak tahu ET dengan penyakit usus buntu itu agak mirip seperti itu gejalanya. Jadi penentu pertama sebagai seorang bidan lakukan dengan tes urin kehamilan ya. Kemudian abdomen dan pelvic lunak ketika dilakukan pemeriksaan. Adanya perubahan uterus yang dapat terdorong ke satu sisi pada masa kehamilan. Ya, ini ditemukan adanya sel desi 2 di endometrium. Terjadinya penurunan tekanan darah, kemudian takikardi, hipovolemik. Nah, inilah tanda-tanda shock. Bisa pasiennya kolaps dan kelelahan. Kemudian yang paling sering itu adalah adanya nyeri ya di leher dan bahu. Karena apa? Terjadi iritasi di area diafragma seperti itu. Nyeri pada palpasi dan gangguan BAK. Ini ada nyeri, kemudian biasanya nyerinya itu bisa unilateral, bilateral, bisa terlokalisir atau tersebar di area perut semuanya. Paling seringnya itu perut bagian bawah atau pelvic. Ada perdarahan, perdarahan ini bisa banyak, bisa sedikit, tapi di area tempat terjadinya KST itu perdarahannya sudah banyak ya, terselubung perdarahannya. Penanganannya yang pasti kita sebagai seorang bidan, pasien datang, stabilisasi, tegakkan diagnosa, lakukan ya. Lakukan kolaborasi dan rujukan dengan tepat. Kalau pasiennya dalam keadaan tidak sadar atau presshock, tangani dulu presshocknya, pasang infus segala macam. Seperti pemeriksaan penunjang, yang pasti yang pertama itu adalah dilakukan dengan pemeriksaan ginekologi. Pemeriksaan laboratorium ini lebih sering itu adalah kita lakukan dulu pemeriksaan HB dan sel darah merah. Penghitungan leukosit. Nah, untuk penghitungan leukosit ini, ya ini untuk meningkatkan atau menunjukkan adanya perdarahan. Berikutnya adalah dilakukan kuldosentris. Kuldosentris itu apa? Suatu pemeriksaan ya yang dilakukan Douglas ada darah. Biasanya nanti dilakukan ya. Douglas fungsi namanya. Kemudian melakukan pemeriksaan USG. Pastinya ini kita sudah kolaborasi dengan dokter ya. Kemudian laparoskopi alat bantu untuk menegakkan diagnosa terakhir. Oke, ya cukup materinya. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah jelas semua ya. Apa saya yang berapi-api ya menjelaskannya ya? Udah jelas semua, Ibu. Wah, Udah keren terjawab ya, semua. keren. Nah, kalau sudah jelas ya, nanti kan itu ada tugas ya. Ya, nanti coba dilanjutkan. Ada yang mau bertanya nggak terkait tugasnya? Jadi itu kita belajar by kasus ya, by kasus. Kira-kira kasus pertama apa itu kira-kira? Kasus pertamanya apa? Nanti kalau Zoom-nya mati mau sambung lagi atau sudah cukup ya? Kembali Boleh, nggak apa-apa. Ibu. Bu, udah nggak apa-apa. Mau cari bukaan gitu ya. Kalau kasus pertama itu apa kira-kira yang Ibu kasih di tugas? Itu kayaknya mulai, Bu. Iya, ya data Camilan Oh, ambu kali iya, udah. pemeriksaan udah. TFU, ya mola ya. Nah, jadi nanti dibuat dari tentukan diagnosa mola itu apa gitu ya. Tandanya yang ditemukan sesuaikan ke sini. Tandanya menegakkan diagnosis itu seperti itu. Kemudian saran kamu apa ini? Nah, seperti itu ya. Dari yang Ibu jelaskan tadi, tetap ke poinnya nggak usah banyak-banyak berarti. Berarti di sini lakukan kolaborasi dengan Objin untuk melakukan bla 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 bla. Nah, kalau untuk secara teoritis bla 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 bla. Jadi kamu tahu kalau saya sebagai seorang bidan di lapangan ini yang saya lakukan. Secara teoritis itu adalah seperti ini. Nah, itu maksudnya. Oke? Oke. Oke, Ya. Bu. Nah, kalau yang kedua ini hasil pemeriksaan pasien pucat, gelisah, berkeringat, nadi, takikardi saat dilakukan ini adalah KE. Oke. Kedua, KET. Ya enggak? KNT. Yes. Nah, kalau kamu menemukan ini, apa yang dilakukan? Ya, tegakkan dulu diagnosanya dari anamnesis, ini, dari pemeriksaan subjek, objek, ini, gitu kan ya. Dari informasi, berarti dia tadi apa? Dari informasi, dia udah bilang dia nggak mens. Berarti langkah pertama di ibu bidan adalah tes PEG, ya kan? Tegakkan diagnosa. Oh iya, baru lakukan pemeriksaan palpasi segala macam ditemukanlah ini. Kemudian apa yang kamu lakukan? Ini dia udah seperti ini, berarti lakukan perbaikan KU, pasang infus dulu gitu ya. Kemudian kolaborasi